Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kali ini bersama saya ada seorang YouTuber terkenal mancanegara. Dia sudah memiliki jutaan subscriber dan Amin. Sudah menjadi viral di berbagai daerah. Jadi trending sekali dia, banyak sekali orang yang mereaksi video-video dia, sampai seseorang bilioner bernama Cak Lonjong pun sampai iri hati guys sudah dia. Siapa lagi kalau bukan Anton Indur ya guys. Ya sudah terkenal banget aku guys. Amin. Negara guys, gila. YouTuber pemalas ini. YouTuber pemalas ini guys. Oke, guys. Jadi hari ini nggak tahu, kita on the spot guys ya sebenarnya. Ya. Kita ini mendadak ya. Jadi akhirnya saya buat konten aja lah gitu, dadakan lah gitu, seperti itu guys istilahnya. Betul. Nah, mungkin masih nyambung dengan video saya sebelumnya, kan ada culture shock, terus ada segala macam. Nah ini kan sebenarnya related sama teman saya yang satu ini guys, yaitu Anton itu kan. Ada beberapa culture shock dari versi saya. Nah sekarang kita lihat nih dari versinya Bro Anton itu apa aja culture shock. Nah oke Ton. Oke. Gimana Ton? Kabar gimana Ton? Sehat. Sudah Sehat, hilang ya? hantu-hantunya kemarin. di Highland Tower itu udah hilang lah ya. Udah diruqyah dan Udah di Rukiah guys. karena Hilang mungkin hantunya. sekarang di sana udah kembali banyak merokok, dia udah nggak Oh, iya. ini kayak Gila. makan jadi kurang tuh, banyak rokok tuh, jadi berat Ya. badan turun. Tapi memang sengaja aku lagi diet guys. Oh, Kemarin kan terlalu banyak makan di Malaysia, makan terus tiap hari, tiap Bener-bener. jam kayaknya makan tiap jam. iya bulat Ton waktu itu loh. Jadi Bulatan bulat banget. Sekarang Iya. udah agak ini lagi. Ya, Turun sudah berapa kilo? Turun lah berapa? 2 kilo mungkin. 2 kilo Aku berarti belum balik. timbang lagi, Balik ke awal lagi berarti kan. awal lagi. Iya. Oke Ton. Apa ini? Ya, Mungkin teman-teman juga di sini kan pengen tahu ya kan, karena lu masih lama, mungkin culture shock video lu tuh masih lama, lu kan masih banyak beberapa video yang harus lu upload juga kan. enggak, aku nggak bikin culture shock, kamu aja. di channel kamu aja. Oke, berarti memang konten milik gua lah ya. Ya kayak gitu. Gua kan kemarin bukan kemarin ya. Kemarin mungkin udah bikin culture shock, udah 2 video tuh. Kayak yang perbedaan waktu, kayak terus ada Ya. beberapa, mungkin lu udah tahu lah ya beberapa culture shock yang gua iniin. Nah, versi lu apa Ton? Mungkin ada berbeda sudut pandang lu apa gitu, dan mungkin ada yang belum gua kemukakan, lu ada gitu misalkan apa tuh Ton? Ya, mungkin agak sama dengan Fikri, kan kita barengan gitu kan ya. Iya, Cuma beda ini aja, beda apa namanya ya? Beda perasaan mungkin ya. Iya kan concernnya beda-beda Ton. Misalkan gua merhatiin ini kok beda, tapi lu misalkan merhatiin yang lain gitu kan. Iya, betul. Nah, Jadi kayak kemarin aku lihat juga video kamu yang masalah waktu. ya. Nah, Gitu. masalah waktu, aku kan sadarnya waktu, kamu kan sadarnya di WhatsApp kan ya. Iya, itu di WhatsApp itu gua. Nah, Aneh. aku biasa aja pas di WhatsApp, oh cuman beda 1 jam nih. Maksud aku tuh bedanya cuman beda kayak ya malam tetap malam jam segini, Iya, ya. jam pagi tetap pagi jam segini. Biasanya kita kan malam sudah gelap jam 6, Ya. Di sana. pagi sudah pagi jam 6 juga lah. Jam 5 sudah kadang-kadang sudah terang kan ya. Nah, aku pikir seperti itu, Pik. Cuman yang aku heran ya pas aku lihat di jam itu, jam habis kita dari siapa ya? Dari Ajrin, bukan Ajrin. bukan dari Mr. Kokom kayaknya ya. Hari Jumat dong berarti. Iya, hari Jumat, Pik. Hari Jumat. Ya, dari habis itu baru aku sadar karena aku lihat jam tangan tuh 7:30 malam. 7:30. Loh, Udah ini belum jam maghrib. 7:30 aku bilang. Sudah jam 7:30. Kok ini masih terang? Aku bilang gitu Iya, kan. Nah, aku baru sadar di sana kalau Malaysia Hmm. jam 7:30 belum Masih. gelap gitu. Iya. 7:30 malam belum gelap. Nah, itu baru yang bikin aku shock banget waktu itu. Iya.
gila, aku bilang ternyata ini bedanya Iya, waktunya. Jadi kan berarti kalau seperti itu berarti maghribnya agak lebih lama dia ya ke maghribnya. Nah, Karena iya. kan nunggu ini Gelam. iya. Jadi Hijau. ya itu salah satu perbedaan yang memang sempat kita bahas beberapa kali sih. Jam 8 malah sempat Ton ya. Jam 8 dia baru gelap ya. Iya, baru gelap jam 8. Jam Katanya 8. kan memang biasanya jam 8 gelapnya. Ya itu. Berarti kalau di kita jam 7 itu Iya. perbedaan yang sangat mencolok ya. Jam 7 kita udah gelap banget sebenarnya. Jam 6 pun udah gelap Iya. sebenarnya. Jam 6 harusnya kan jam 6 juga di Malaysia sudah gelap sebenarnya ya. Harusnya. Iya. Iya, aturan. Tapi kalau kamu searching kan itu masalah itu aja kan, waktunya Iya. dicepetin gitu kan. Iya, waktunya dicepetin sebenarnya. Sebenarnya Iya. sama sih sebenarnya, nggak dirubah pun sama aja gitu kan sebenarnya. Karena kan di garis katulistiwa juga kan. Bener. Iya. Ya kayak gitulah. Tapi kan kalau yang nggak tahu ya cuma perbedaan kayak gitu aja kan. Oke, fine. Padahal kalau kita telisik ya kayak gitulah. Terus Nah, apa lagi tuh? satu lagi yang paling mencolok itu gagak itu, Pik. Nah, sama berarti sama gua. Iya, gagak itu. Lu pas aku pertama masuk Malaysia, di mana ya aku sadarnya ya banyak gagak itu ya. Oh, pertama di lupa aku. Hari pertama nggak nemu ya, Don? Nggak nemu gagak. Nggak Hari nemu. keberapa gitu, aku lupa hari keberapa. Cuman yang aku ingat pas kita di Shah Alam, yang kita lihat Stadion Shah Alam, Nah, ya itu. sudah banyak gagak itu aku sudah Banyak. tahu Malaysia sudah banyak gagak. Jadi kayaknya di Malaka apa ya? Enggak. Sebenarnya jadi gini guys. Jadi kita pertama tuh lihat ada gagak kayak gitu, belum perasaan Ya. ada gagak. Terus lain kali ada gagak. Tapi setelah beberapa kali akhirnya kita tahu sendiri banyak gagak ternyata kayak gitu tadi kan. Banyak gagak di Malaysia ini. Iya, ternyata kalau pertama kali tuh enggak kita belum enggak gitu enggak. Oh ada gagak. Iya. Oh ada gagak. Sering kali kayak gitu. Oh ada gagak. Akhirnya kok ada banyak gagak gitu kayak gitu. Iya, banyak gagak. Pas yang ketahunya banget kayaknya di Malaka deh. Di Malaka ya, Malaka. sering ketemu. Kok banyak banget gagak ini di sini, gagak di situ, gagak di situ, gagak. Mhm. Katanya kan memang sudah biasa gitu kan di sana Iya. gagak gitu kan. Iya. Cuman yang aku bingung kenapa di Indonesia dikait-kaitkan dengan mistik ya. Di Malaysia enggak ya. Berarti kan itu cuman dari sudut psikologis kita aja berarti. Iya. Padahal memang sebenarnya setiap detik sebenarnya itu ada orang yang meninggal benar sebenarnya di belahan dunia lain mungkin seperti itu. Terus aku pikir kayaknya memang nggak ada hubungan deh gagak sama mistik. Nggak ada sebenarnya. Walaupun sebenarnya dalam Islam psikologis aja. Walaupun sebenarnya dalam Islam kan ada burung, bisa kayak ada binatang-binatang yang bisa melihat kayak gitu ada memang. Nah, iya. Ya, tapi kalau yang kucing. Mungkin kalau untuk gagak menandakan dia ini kayaknya nggak ada dalilnya, nggak ada. Iya, nggak ada dalilnya kan. Nggak ada itu. Nah itu dia. Berarti itu kan aku pikir cuma masalah psikologi aja nih kalau orang Indonesia menganggap gagak itu ada mistik-mistiknya karena jarang. Iya. Jarang. Rare gagak itu kan. Tapi kalau di Malaysia kan sudah banyak kayak di Malaysia biasa aja juga orang nggak ada mistik-mistiknya. Dan mungkin di daerah itu nggak ada yang meninggal juga gitu. Iya betul. Nggak ada. Oh gagak. Terus apalagi Ton? Ini mungkin ya Anton yang menderita itu Ton. Apa? Oh iya. Rokok ya. Wah. Dia menderitanya rokok ini dua hal. Pertama, dia nggak bisa ngerokok bebas. Yang kedua, dia nggak bisa merokok yang dia suka guys di Malaysia ini. betul. Gimana Ton? Ceritain. Pertama ke sana kan aku sudah tahu Malaysia memang nggak boleh ngerokok, tapi nggak separah itu. Aku pikir masih ada bisa. tempat-tempat memang untuk ngerokok gitu kan. Ternyata di semua tempat nggak boleh ngerokok. Waduh, aku bilang gimana ini mau ngerokok? Jadi aku di hotel guys ya. Toilet. Di hotel aku di toilet guys ngerokok. Ngerokok cuma satu batang gitu. Terus abunya aku masukin kemana gitu kan biar nggak. Ngakalinya kayak gitu. Sorry guys, tadi lainnya agak buruk. Kita lanjutin Don. Gimana Ton? Itu soal rokoknya tuh gimana? Minum dulu aku. Nah itu. Jadi pertama kali datang ke Malaysia kan, aku kan sudah tahu sebenarnya nggak boleh ngerokok, cuman nggak terlalu parah gitu. Di semua tempat nggak boleh ngerokok gitu, nggak bisa ngerokok kan. Ternyata nggak disediakan tempat ngerokok Ton. Nggak disediakan tempat ngerokok. Aku kan bawa rokok guys, rokok kretek Magnum ini ke Malaysia sebungkus. Lolos itu di boleh tuh immigration. Boleh ya? Lolos kan? Boleh. Jadi kan nggak dinasihatin gitu.
langsung lolos ini sama korek. Oke. Sama korek langsung lolos. Mhm. Kan aku masukin di ini di apa atas. Terus gimana tuh Tas- Lon? Ngatasinnya tas gimana? gendong. Susah ngerokok itu ngatasinnya gimana lo? Ngatasinnya tetap Gejala- rokok lah. Berarti Oh, dia- vape. wow, vape gak? Ya, vape dia guys. Disambi dengan vape itu pemberian dari Bang Zuki. Tapi gue lihat tuh vape itu kok banyak yang pakai ya, artis-artis kayak youtuber yang kayak model lo kayak gitu Iya, lagi hits di sana. di Malaysia ya. Oh, Di Malaysia Volt Bar itu guys. Cuman kan nggak bisa aku bawa ke Indonesia tuh, aku tinggal di sana. kenapa? Nggak boleh bawa Indonesia tuh. Oh, kenapa ya nggak Kan boleh? Ya? kan ada cairan di dalamnya. Hah? Cairan Nggak itu boleh ada cairan. ya, air aja nggak boleh. Oh iya, mungkin gua kira nggak boleh bawa air tuh, nggak boleh, takutnya nanti apa kayak di bioskop tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar kayak gitu. Oh, bukan. Kirain kayak gitu, Memang enggak nggak ya? boleh. Oh, Nggak boleh oke. kayaknya. Kayak gitu. Nah, terus mengatasinya ya aku ngerokok cuma 1 batang, 2 batang sehari. Itu pun di toilet. Kadang-kadang di mobil Bang Azrin kan, mobil Bang Akil kan. Nah, itu cuma mengatasinya. Terus ada Terus puasanya ya nggak? satu ini sisa berapa kemarin ya? Sisa 18 batang mungkin ya. Rokoknya juga kan di sana lu udah nyobain nggak cocok kan menurut lu? Itu Nah, kenapa? iya, Padahal kan menurut gua rokok sama aja tuh harusnya. di Kekemat itu kan rokok itu ada 2 macam, Pik. Ada yang kretek sama ada yang putih kalau bahasanya sini. Filter. Bukan kretek gitu. Enggak, kretek itu yang ada cengkehnya. Yang Rokok lain. Indonesia kan banyak ada cengkehnya. Oh gitu. Cengkeh sama tembakau. Oh iya, cengkeh sama tembakau. Ya, Oke, itu kretek. Cengkeh sama tembakau itu kretek. Oh, yang lain berarti selain itu? Yang lain tembakau aja isinya. Oh gitu. Ah. Jadi kayak di Malaysia tuh banyak kan yang nggak ada tembakau, jadi nggak ada Cengkeh. nggak ada cengkehnya, jadi bukan kretek kayak Marlboro. Rasanya beda emang ya? Beda banget rasanya. Oh gitu. Gua nggak Kalau tahu. yang kretek ini ada manis-manisnya, dia ada berat-beratnya sedikit. Gimana ya ngomongnya, nggak bisa diungkapkan, aku susah mengungkapkan. Karena aku sudah sering ngerokok kretek, Gua nggak ngerti sih guys. jadi kalau ngerokok yang bukan kretek jadi aneh gitu. Padahal kan Beda. asap, sama-sama asap ya. Kenapa? Beda Sama ya? asap memang. Kamu nggak pernah ngerokok ya? Gua Seumur hidup. ngerokok dulu awal waktu SMA, tapi cuman masuk sini keluarin gitu doang, Ton. Rokok apa? Kayak filter kayak gitu. Filter apa? Mereknya apa? Filter, jarum filter, Oh, jarum. jarum. Nah, jarum kretek, jarum. Tapi gua perasaan beda, sama aja deh. Beda, Fik. Beda, Fik. Beda ya. Beda, Mungkin rasanya karena- beda. Jadi, iya. Di sana nggak ada di Kekemat. Aku cari Kekemat kretek kok nggak ada ya. Jadi aku belilah di kedai Aceh itu. Sebenarnya lu kalau gua kasih challenge nih di Malaysia nih, gua kasih challenge lu sehari tanpa rokok bisa nggak sih? Nggak bisa, bro. Nggak bisa. Jangankan challenge, nggak bisa. Kalau sudah rokok itu nggak bisa ninggalin rokok walaupun Susah guys. Tapi hari mungkin gitu. kalau lu lama-lama di Malaysia, lama-lama kayaknya lu bisa berhenti berokok deh. Ton. Bisa, Jadi di sana tuh dipaksa guys. Rokoknya Iya, nggak bisa. ada, terus nggak bisa ngerokok. Lama-lama nggak bisa, bener-bener nggak bisa ngerokok emang. Nggak bisa ngerokok. karena kita kan jadi Dipaksa. 1 hari terbatas gitu. Iya, jadi dipaksa Bisa sama peraturan kayak gitu. Tiga batang, 2 batang gitu cuman sehari kan. Hmm. Kalau di Indonesia kan aku ini sebungkus sehari. Nih, sehari 20 ini. rata-rata sehari lu sebungkus. Sebungkus. Oh gila. Dulu 2 bungkus. Oh dulu lebih parah. Iya. Dulu Oh. 2 bungkus, Bro. Mungkin Dulu karena 2 bungkus. Mungkin karena itu lu kurus. Banyak ngerokok kali. Dulu Nggak juga. biasa. Kan ada istilah kayak gini, Ton. Ngerokok tuh lebih baik ngerokok daripada nggak ngerokok, apa? Lebih baik nggak makan daripada nggak ngerokok. Kayak gitu istilahnya, Iya, gua aja iya. dengar dari temen ya. Iya. Itu kan Iya. kurus orang yang nggak makan. Bener nggak sih? Kan? Iyalah. Iya. Kalau nggak makannya kurus lah. Pik. Iya maksudnya mungkin lu dulu juga kurus kayak gitu. Lu karena sering ngerokok jarang makan kayak gitu. Sekarang dia ngerokok agak jarang, makan Terus. jadi dia agak Ya, bisa. kan masuk Bisa. akal ya, masuk akal ya. Ini bisa masuk akal. Oke. Karena di sana memang betul sehat di sana. Iya bener guys, jadi pola hidup Sehat.
sama ini kita dipaksa oleh sistem gitu. Walaupun kita nggak suka, tapi nanti lama-lamaan kita akan terbiasa kayak gitu istilahnya. Terbiasa. Tapi aku akuin sistemnya di Malaysia tuh Ya bagus. tegas, ya. Sistemnya ya. Sistemnya Tegas. sudah teratur rapi banget pokoknya. Bener. Bahkan gua baru ngasih tahu nih, lupa. Bahkan di sana itu penceramah itu kan tuh penceramah kayak kita Jumatan itu. Nah, mereka tuh udah ada di skrip guys, ternyata dikasih skrip, dikasih naskah. Betul. Gua baru tahu juga itu. Kamu ceritain kan itu? Belum itu, baru tahu di sini. Gua lihat muka lu baru gua keluar gitu. Jadi kita sholat Jumat. Terus siapa yang bilang ya? Siapa yang kasih tahu kita ya? Waktu itu di Putrajaya apa di mana? Bang Dar deh kalau nggak salah. Iya, Bang Dar. Jadi dia bilang ke aku pertamanya, baru bilang ke kamu kayaknya, karena aku duluan kan keluar, baru kamu yang keluar. Ya benar. Nah, dia bilang kalau di sini ini Ton katanya apa? Penceramah. Yang ceramah pengkhotbah itu ada teksnya, jadi baca teks katanya. Benar. Loh kok gitu? Aku bilang monoton lah, aku bilang nggak bisa apa namanya? Improvisasi. Gitu. Ya improvisasi nggak bisa. Iya karena banyak sering ada ulama-ulama yang melenceng gimana ya? Iya, akhirnya nanti dia mengikuti hawa nafsu dia tuh akhirnya berpolitik. Dia terus akhirnya menyinggung mazhab yang lain, kayak gitu-gitu. Jadi kan sedangkan di sholat Jumat itu kan berbagai macam mazhab lah kayak gitu. Iya benar sih kataku, pantesan jadi maksudnya menjaga umatnya tuh sampai segitunya gitu guys. Dia nggak mau juga mencampur adukan mungkin ulama ini dengan politik apa gitu kan. Jadi lo ibadah gitu, politik nanti ada lagi sesinya lain lagi gitu, seperti itu mungkin guys. Dan cuman kalau di pondok mungkin bisa ya ceramah kayak gitu ya, ceramah beda. Di pondok nggak tahu juga deh, kita belum tanya-tanya sih. Maksudnya di pondok tuh kan publik kan, karena yang sholat Jumat kan publik. Oh iya, benar. Tapi di pondok juga kayaknya dia ada kayak misalkan mungkin diatur sesuai mazhab dia juga gitu kan. Ya kayak gitulah pokoknya. Terus ada lagi Pik, soal masjid Pik yang belum kamu ceritain tuh. Soal masjid apa ya? Yang kata siapa yang bilang di Malaysia nggak boleh sembarangan bangun masjid? Oh iya ya, gue pernah. Iya kamu yang cerita siapa ya? Bang Dar juga deh. Bukan, kayaknya itu di ini deh di konten siapa gitu deh kayaknya deh. Enggak ada yang bilang juga waktu kita di Malaysia. Iya ya. Iya jadi masjid di Malaysia kalau nggak salah ya, nggak tahu mungkin benar apa mungkin salah, nanti kalian komen aja. Cuman yang aku dengar kayak gini. Jadi kalau di Indonesia kita kan bebas. Iya. Bangun masjid siapapun boleh, ya kan? Asal dia punya duit, asal dia punya tanah, bangun masjid boleh. Bener. Nah kalau di Malaysia nggak boleh. Nggak boleh dia. Jadi ada pemerintah yang harus bangun katanya. Nggak kayak di Indonesia. Mungkin di Indonesia lebih dari hal ini lebih fleksibel ya. Mungkin karena kan di Indonesia mayoritas Islam lah gitu kan, banyak gitu kan. Iya. Nah di sana mungkin nggak tahu juga sih, harusnya kan kalau mungkin kalau di kampung-kampung bisa kali menurut aku sih bisa kali, tapi nggak tahu juga sih. Bisa, cuman dia harus pemimpin kampungnya yang bikin, kalau nggak salah sih kayak gitu ya, nggak tahu. Iya juga gue pernah sih, lu kan pernah ngobrol sama siapa gitu, gue lupa sih masalah itu. Ngobrol. Iya. Cuman lupa gue. Nggak ini guys. Jadi sebenarnya banyak obrolan sebenarnya waktu itu sepanjang jalan kita itu banyak informasi yang kita masuk yang kita dapatkan gitu. Tapi kadang-kadang lupa gitu guys. Nah ketika ngobrol kayak gini baru keluar satu-satu nih. Kayaknya kita sering ngobrol ini biar keluar biar ingat. Kayak misalkan ini harga di sana itu harga itu satu dari satu negeri ke negeri itu satu guys. Betul. Misalkan kalau nggak seperti yang kita tahu, misalkan ketika di tempat wisata tuh harganya jadi naik 150% itu enggak, ternyata sama aja guys, sama aja. Iya, yang simpelnya ini bro, pulsa. Ya kuota tuh, pulsa. Jadi misal kalau di Indonesia ya, kita jual pulsa, misalnya kita ngambil pulsa dari providernya tuh 19.000 gitu kan. Kita bisa jual 21, 22, 23 gitu kan. Tapi kalau di Malaysia nggak boleh katanya. Nggak boleh katanya. Nggak boleh. Kalau 19 ya jual 19, 20 jual 20. Ya. Nah, terus aku cari tahu untungnya dari mana kalau kayak gitu.
Ternyata udah ada Apa ya kemarin ya? Ternyata udah ada untungnya di dalamnya, harga segitu tuh. Nah iya sudah ada untung. Untungnya berarti sama semua. Ya. Yang jual sama untungnya kan? Sama semua. Ya, yang jual harus 20 berarti untungnya cuma 1.000 kan, misal 10 gitu, untungnya 10 satu warung. Iya. Nah, kalau di Indonesia beda, guys. Di Indonesia bisa beda-beda. Untung warung sini beda, untung warung sana beda gitu. Iya, benar. Enggak satu. Itu kalau kayak gitu di apa ya? Maksudnya bisa nggak ya diterapin? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa diterapin. Jadi banyak sistem-sistem yang di Malaysia bisa diterapkan, cuman kalau di Indonesia nggak bisa. Ya, benar. Dan itu perlu pengkajian yang lebih di dalam lagi, guys. Karena kan kita beda culture segala macam, beda lah ya. Jadi beda. Oke, terus apa lagi tuh ya? Ini baru keluar sekarang nih gua juga nih. Harga ya tadi ya. Oh, harga terus apa lagi ya? Penceramah gitu kan. Terus POM. Iya, POM itu udah lu bikin konten kan situ, udah. Ya, cuman kan banyak orang Indonesia yang mikir. Tapi kan ada komen di Indonesia juga ada katanya. Katanya emang ada, aku bilang ada. Tapi cuman nggak menyeluruh. Ya, benar. Self service. Kalau Malaysia menyeluruh self service semua. Ya, benar. Kalau kita kan rata-rata ya tuang sendiri gitu kan. Iya, benar. Jadi kita lihat secara keseluruhan, bukan secara ini guys, maksudnya. Bukan secara satu-satu. Dan gua belum tahu juga di Indonesia ada apa enggak, karena gua belum menyaksikan dan gua belum tahu informasinya kan. Aku belum lihat sih, cuman ada yang kasih tahu, oh ada ini di sini ada, di sini ada katanya gitu kan. Iya. Cuman aku belum lihat secara langsung, belum lihat. Iya, kayak gini aja gue bilang kayak gagak di Indonesia ada gagak ada juga di Indonesia, tapi yang nggak seluruh Indonesia ada gagak kayak kebanyakan gitu, enggak juga. Kayak gitu aja sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya kita lihat tuh yang masif gitu. Iya. Jadi kan kalau pom bensin di sana kan self service semua, sampai nggak ada yang tuang-tuang lagi. Kalau Indonesia kan pasti ada yang self service, cuman kan secara menyeluruh kan nggak semua yang self service. Kalau di Malaysia semua self service. Benar. Kipas angin udah, toilet ya, toilet di sana nggak ada toilet yang kayak kita, nggak ada ya, toilet duduk semua ya di sana udah. Oh iya. Ya kan? Toilet ya. Toilet di sana namanya. Kloset di sana udah toilet duduk semua, kloset duduk semua. Jadi mungkin ini culture shock untuk orang Malaysia, mungkin nanti jangan kaget kalau di Indonesia bertemu sama kloset atau toilet duduk. Nah itu nanti jadi culture shock bagi kalian mungkin. Iya. Kalau di Indonesia kan memang bener nggak ada apa ya di Malaysia ya? Tapi kayaknya nggak ada deh. Kita nggak lihat ya yang jongkok ya. Tapi nggak tahu, kita belum masuk ke negeri lain sih ya. Tapi nggak tahu yang kita berdasarkan pengalaman kita sih, kalau saya toilet duduk semua kan ya. Iya, duduk semua. Kayaknya duduk semua deh. Gak ada yang jongkok ya. Kalau di Indonesia jongkok banyak guys. Tapi coba kalian kasih tahu guys, benar nggak? Jangan-jangan emang nggak ada, atau mungkin di negeri lain ada gitu. Ya nggak tahu juga sih. Betul. Apalagi ya? Mobilnya. Apa tuh mobil? Banyak mobil. Oh udah. Ih gue kaget tuh Mini Cooper itu 150 juta yang lu bilang itu. Nah iya. Gila loh. Sudah aku jelasin juga kan di konten. Gila, Indonesia ada nggak ya Mini Cooper itu seperti? Nggak ada yang di bawah 400. Second loh itu, nggak ada yang di bawah 400 second. Memang subsidinya. Iya. Gokil ya. Gokil. Cuma ya kalau subsidi, ya nggak usah ngomongin subsidi. Jangan. Ntar kena lagi jangan. Ini channel gua ini. Oh tapi aku mau bahas itu tadi Pik, apa namanya, aircon, AC sama kipas angin. Gimana Ton? Aku juga pertama aneh juga itu. Karena aku sempat nanya dengan siapa ya, dengan Bang Akil apa dengan yang pertama yang aku bikin aneh pas di tempat Bang Mahathir. Bang Mahathir ya. Kan aku lihat aircon 2, kipas angin 4 di atas itu. Iya. Untuk apa sih kipas angin ini sebenarnya, aku bilang kan? Iya. Sudah ada aircon, sudah ada AC. Kalau di Indonesia ya AC aja gitu. Iya, benar. Nggak disamain dengan kipas angin. Benar. Terus karena kan gimana ya, bikin masuk angin kipas angin itu sebenarnya kan. Sebenarnya itu masalah gua di awal tuh itu tuh, masuk angin. Iya. Terus kok dikasih kipas angin, apa kurang panas? Apa kurang dingin apa airconnya? Padahal sudah dingin, sejuk sudah.
sebenarnya katanya ini Ton. Jadi kalau udah dingin kayak gitu, katanya terus pakai kipas angin tuh supaya apa ya? Supaya merata atau apa, terus supaya lebih hemat apa gitu. Gua di komentar ada banyak kayak gitu. Apa? Aircon 2, kipas angin 4 hebat apanya? Maksudnya gini, yang pertama aircon dulu nih. Pertama aircon dulu. Udah beres, baru kipas angin. Enggak. Hah? Enggak, Oh, orang itu kita dua-duanya ya? semua. Nah, itu supaya merata atau apa gimana gitu, gua nggak tahu deh, supaya merata gitu apa gimana. Semua, bro. Aircon hidup, kipas angin hidup. Waduh, gue bilang ini. Ini untuk apa sih sebenarnya kipas anginnya ini? Malam pula gitu ya. Iya. Kalau Malam kita kan aircon ya aircon aja, AC aja. Kipas angin ya kipas angin aja. Nggak bisa dicampur-campur gitu. Iya. Terus satu lagi ya itu Pik. Aduh, Apa tuh? tadi ya? Kamu tadi bilang apa ya? Aku tadi sudah kepikiran. Aircon, kipas angin, mobil, Bukan, yang kita lagi ngomongin aircon, ada yang kamu bilang yang tadi mau aku. supaya merata. Apa masuk angin? Nah, masuk angin Pik, tolak angin Pik. Tolak angin Pik, kamu belum ceritain tolak angin Pik. Tolak angin. Iya, tolak angin susah nyarinya. Iya, tolak angin Iya, susah. kan? Nggak tahu di sana mungkin ada istilah masuk angin nggak sih di Malaysia tuh, nggak tahu gua ya. Ada kayaknya. Ada ya. Mungkin Ada. mereka kan masuk angin pakai halia katanya. Iya, pakai halia. Pakai Kita kan halia. tolak angin. Tolak angin itu gua nemu di hari terakhir Cokit itu ya. Dicokit. Di hari terakhir itu baru Di Aceh kan. bukan hari Pik, terakhir. Beli itu loh, apa? Tolak angin. Oh iya, beli tolak angin baru beli sekota kan. Berapa harga tolak angin di sana? 19 atau 16 kalau nggak salah. Berapa itu ya? 16 aja deh dulu, 16 ringgit, Ya 50 ya. 50 ribuan. Mahal Iya, juga ya. 50.000 bro. Gua Satu kotak kalau pegang uang uang ringgit gua nggak tahu ya karena berapa segini oke kelihatan murah banget pas gua udah ke rupiah buset mahal banget gua beli karena 10 murah 10. iya Padahal 50.000 juga itu keluar. 10. Gila. Ya, susah nyari tolak angin di sana. Harga rumah, kamu tahu nggak harga rumah sana? harga rumah yang bisa sampai 30 tahun itu ya Bukan. Harga rumah. nggak tahu nggak harga Harga rumah Bang Akil. Harga rumah si Mr. Happy. mahal-mahal ya Di atas 1 M semua. buset guys bener lu nanya Don dia mau ditanya Rumah Bang Akil tuh kalau dirupiahkan, iya, rumah Bang Akil yang di Saalam tuh kalau dirupiahkan sekitar 5M 6M tuh. gila bener Cuman kalau aku bayangkan kalau itu ditaruh di Indonesia, apalagi di Jakarta, itu bisa 10-an lebih tuh. oh 3 tingkat. jadi murah dong larinya Jadi mahal lah. 10M maksudnya di Jakarta Iya. jadi 10M. Iyalah sama tanahnya kan Di Saalam berapa? 5M. 5M-an. 5M tuh sorry. 5M tuh ringgit, 5M ringgit. Rupiah. Itu sudah aku convert ke rupiah itu. Oh, oke. Sekitar- Segede itu kalau di Jakarta lebih kayaknya 5M. Mhm. Di Jakarta ya. Di Jogja aja lebih kayaknya. Gua nggak nanya dia soal itu. Tapi lu waktu mau nanya itu gua nggak ada kali jadi nggak nyimak. Gua. Iya, aku lagi ngerokok di luar. Ini juga sih sebenarnya. Selain kemarin gua bilang motor pada ngebut, mobil juga guys ngebut pas malam itu. Jadi ketika Oh, iya. malam itu mungkin karena jarang ada kendaraan atau gimana, itu malam kita pernah ya dengan Bang Zam juga ya 160 Oh, iya. km per malam, gila bener. Kenceng-kenceng guys kalau udah malam itu. Terus Kamu nggak lihat waktu kita di Berjaya, apa tuh? di Berjaya Times Square Hotel, kan bisa lihat bawahnya kan jalan. Kelihatan. Di sana kebut-kebut malam-malam aku lihat mobil-mobil sport. Maksudnya dia kayak balap gitu atau Nggak, jalannya kenceng-kenceng. oh iya. Tapi mobil sport semua Pik. Iya. Keluar malam-malam. Kemarin Bener. aku lihat ada Camaro yang Bumblebee itu Oh, yang waktu di PNB. warna kuning.
Iya, warna kuning Camaro, Mustang. Terus aku pernah lihat Lamborghini juga kan keluar Iya, Porsche. malam-malam itu. Iya, ya. Malam-malam keluarnya dia. Lamborghini aku lihat di pavilion. Oh, Ada pik, kamu belum keluar, aku sudah keluar. Aku lihat Oh. Lamborghini itu. Wah, Lamborghini sama Mustang. gila. Gila. Malam Jalan keluarnya apa? juga. Dia nggak takut apa ya namanya kalau apa? Di Malaysia Tanggulan. polisi tidur, Apa sih namanya, lupa lagi gua. Benggol. Hah? benggol apa ya? Anjir, lupa lagi gua guys bahasa. Apa guys, polisi tidur guys yang apa ya, halangan rintangan di jalan yang kayak gitu tuh guys, lupa aku namanya. Apa namanya? Malaysia. Bonggol. Apa sih iya kayaknya? Bonggol apa ya? Bonggol. Benggol kayaknya, apa ya, pokoknya Bonggol. kayak gol-gol gitu lah guys. Pokoknya kayak. gitu lah, lupa gua. Ya, mungkin karena nggak ada itu ya di jalanan Kayaknya. kota itu ya. Jadi kan mobil itu ceper-ceper. Ada nggak sih di Bonggol tuh? Ada kan? Tapi Ada tapi nggak di jalanan kota gitu, nggak tinggi-tinggi Iya, banget nggak ada. kayak kita. iya nggak ada deh Kita kayaknya. kan tinggi-tinggi banget polisi tidur. Ya, kayaknya enggak deh kalau di kota di Bukit Ya, Bintang makanya banyak terutama. mobil sport gitu. Gue juga waktu kita ke Bukit Bintang di jalan yang klub malam itu gue lihat Porsche warna kuning itu. Iya. Ada Porsche juga kan nongkrong di situ. Nah itu jalan apa itu ya? Di jalan apa itu guys ya? Saya kemarin tuh mau rencana mau jalan-jalan di situ sama Anton, mau jalan gitu kan. Haram. Jalan-jalan doang, kayak jalan-jalan doang kita jalan. Haram. Tapi spotnya bagus itu kan, maksudnya Iya. buat sekedar. Kamu beli di sana kan, beli baju oleh-oleh. Iya, di ujungnya sana. Apa itu. namanya? Apa sih itu, di Bukit Bintang juga, cuma nggak tahu jalannya jalan apa. Yang banyak pijet tuh guys. Terus ada kayak bar apa sih, bar Ya banyak bar gitu kayak bar itu bar. ya bar terus Banyak bule-bule di sana. pokoknya kita keluar dari Hard Rock itu kan lewat situ kan. Nah itu dekat hotel kita, dekat ternyata, tinggal menyeberang. Iya. Tinggal menyeberang. Terus di sana itu pengamen itu diatur. Pengamen tuh kalau mau Iya, ngamen nggak bisa pengamen. sembarang ngamen. Jadi ada jadwalnya tuh ya, Ada surat izinnya. surat izinnya. Dan udah diatur tempatnya di sini lu Ya, nggak bisa sembarangan di sana. Sama kayak itu dia, sama kayak Australia gitu. Kalau nggak salah ya. Australia apa Jerman gitu. Kayak gitu harus punya surat izin ngamen. Nah, Surat izin ngamen, jadi kita sudah diatur spotnya di sini, spotnya di situ. Jadi nggak sembarangan gitu. pertama nggak sembarangan tempat, yang kedua nggak sembarangan nyanyi di sana karena mungkin yang diatur kamu bisa nyanyi nggak, diseleksi kayak Iya, gitu betul, mungkin. betul. Oh suara kamu lumayan, jadi mungkin tidak merusak pendengaran orang lain, bisa masuk guys kalau kita kan lain. Terus pengemis juga. Selama di Malaysia aku cuma satu ketemu pengemis. Oh ya, di mana tuh? Waktu kita selesai dari Rock Station, Oke. Rock Station Search, kita kan, aku kan jalan sama Bang Azrin melihat Sogo. Oke, di mobil atau jalan? Jalan kaki, Oke. melihat Sogo. Wah Sogo nggak ada baskernya nih, besok aja lah. Nah di sebelah itu ada yang tukang ngemis itu, satu orang. Udah tua sih, kayaknya orang ya itulah pokoknya ya. Nah terus nah aku cuman satu itu yang aku lihat selama aku di Malaysia, pengemis tuh Di kota itu ya. kota. Terus Orang gila juga. lu ketemu orang gila? Aku pernah lihat orang gila sekali Di mana? di Bukit Bintang. Waktu sama gua atau? Sama kamu, kita di mobil kayaknya. Aku lihat sekilas, orang gila ada juga di Malaysia ini, orang gila. Aku Lu bilang. tau orang gilanya gimana? Ya bajunya compang-camping terus kurus gitu. Oh, Lari-lari nggak jelas gitu. Oke. Malam-malam. Kirain Nah, itu, wah orang gila nih aku bilang. Baru cuman satu itu aku selama di Malaysia ngeliat, kayaknya di Bukit Bintang kalau nggak salah sih. Iya. Itu juga mungkin yang lolos. Aku mikirnya kok gila ya, di Malaysia sudah enak gini kok bisa ada juga orang stres gitu. Mungkin itu juga kan yang ini ya, apa yang nggak kena yang lolos dari tangkepan gitu ya. Yang nggak, karena mungkin banyak mungkin, tapi mungkin dijaring gitu, kena jaring. Itu mungkin satu yang jaring. Mungkin nggak kena jaringan itu. Iya. Kalau di Malaysia kok sudah enak gitu kan. Sudah enak, apa banyak dimanjakan fasilitas. Pemerintah, duit-duitnya banyak gitu. Tetap kan. aja stres.
Iya, ada stres. Tapi kan mungkin nggak semua orang ini apa bersyukur, intinya gitu ya guys. Kadang-kadang kan ada juga dikasih kenikmatan yang nggak bersyukur ya stres juga sih. Iya, bisa jadi atau stres karena istrinya mungkin, Ah, atau keluarganya mungkin, bukan karena uang. gitu Bro. Terus, aduh, gue tadi udah kepikiran ini lupa lagi deh gue. Apa itu? Makanan minuman Lupa gue. aqua nggak ada sama aku. Ya aqua nggak. Aqua nggak ada. Nggak ada aqua. Merek aqua nggak ada. Nggak ada aqua. Aku lihat kok nggak ada aqua kayaknya. Ton, gue baru nggak. Di sana tuh nggak ada angkot, nggak ada ojek ya kayaknya. Nah, ojek. Bener gak sih? Ojek nggak ada. Gue kemarin waktu ke Jasin itu kan jalan agak perkampungan ke dalam ya Ton. Nah, Itu gua bilang kok nggak ada angkot, ini nggak ada ojek, gimana masuk ke sininya kata gua kalau nggak ada kendaraan. Iya kan tuh, bus ada mungkin bus. jalan kayak ke Jasin gitu Ton, kan jalannya kecil tuh, jalan nggak terlalu Iya. besar kan itu. Iya. Kan itu harus ada kendaraan umum kalau nggak punya kendaraan pribadi. Itu gimana mencapai ke situ? Naik Grab aja kali ya? Apa gimana? Grab juga nggak lihat gua loh. Bus itu. Hah? Bus paling bus itu. Bus masuk gitu. Kayaknya bus itu deh. Masa nggak ada kendaraan umum ke Jasin? Masih ini yang Public nggak. transport pasti ada lah, public transport ke Jasin. Mungkin Gua nggak lihat sih. jarang. Kok nggak lihat guys? Aku nggak lihat ya. Sumpah. Mungkin jarang. Bus, aku rasa bus itu ada bus. Bus. Tapi kan karena orang Malaysia punya kendaraan semua. Iya itu makanya karena mungkin nggak ada angkot, nggak ada Iya. ojek kan, kalau kemana-mana harus punya kendaraan sendiri harusnya jadinya Iya. gitu kan, karena Mungkin memang nyewa berarti. keperluan karena mungkin kayak gitu. Kalau orang luar berarti nyewa, kayak Grab. nyewa kendaraan. Tapi kalau di sana Grab ada, cuman nggak ada Grab kayak Grab Gojek tuh nggak ada dia. Grab Car Ya. ada kayaknya. Grab car nggak ada. Jarang. Oh, iya. Jarang. Grab car ada, Grab car ada. Iya jarang. Grab Ya. Grab bike nggak ada. Ya Grab Bike nggak ada. Kayak Gojek gitu nggak ada. Ya, Gojek nggak ada. Dia pengantar makanan, pengantar barang aja. Iya benar, kalau pengantar barang makanan ada gaya panda kan. Ya, Panda. Nah, Ada. ikut Panda. Grab juga ngantar makanan kan. Kayak gitu doang. Ini gua kasih judul culture shock yang tidak terungkap. Ini guys, jadi gua banyak banget ternyata culture shocknya guys yang gak gua ungkap. Ada, kalau mau diingat-ingat banyak itu. Banyak ini sebenarnya. Di sana nggak ada polisi di lalu lintas tuh, nggak ada loh. Gua nemu polisi kayak di Indonesia ya. Iya nggak sih? Oh, Pos-pos polisi. pos polisi. Heeh. Terus ada polisinya kan di setiap Indonesia kan, di lampu merah pasti ada pos polisi, ada Pos polisinya polisi. kan. Ya. Di sana nggak ada ya? Jaga. Iya kan? Mungkin ada teman kita nggak lihat, cuman kayaknya nggak Enggak. ada deh. Enggak, gua nggak merhatiin. Waktu di jalan tol aja itu polisi ya? Iya, baru lewat sekali men. Nggak nemu gua waktu di jalan Iya, tol sama Bang kalau Ajrin di Indonesia ada pos-pos polisi gitu kan. Mm-mm. Setiap jalan itu pasti ada pos polisi. Terus ada polisinya di dalamnya. Kalau di sana Iya loh, di nggak ada. pinggir jalan aja kayaknya. Nggak nemu gua. Di pinggir jalan ada polisi cuma sedikit. Nah, itu kan polis yang di jalan itu kan polis yang kayak beda lagi Ton, yang kayak chip itu kan dia. Polis Iya. parkir doang kan. Terus parkir. Gua nggak nemu polisi Iya. yang kayak PDRM gitu, nggak nemu kemarin. Nggak tahu dia Sama kan. ini Pik, sama tukang parkir. Yang parkir nggak ada tukang parkir. Tukang parkir nggak ada di sana, guys. Padahal kalau ada Tapi aku pernah ketemu sekali waktu kita di Melaka. kah? Ada. Di mana? Waktu kita di Melaka, Sumpah. setelah naik mobilnya Bang Dar, kan keluar parkiran Bentar. Ini malam atau siang. Setelah kita dari Heritage Gallery, Oke, oh ya, heeh. yang kita mau sholat di Oh Masjid iya, Melaka. benar. Ya, gua tahu. ada. Ya, yang dari Bangla ya. Ya, dari Bangla. Ya, Yang ya, emasnya benar. gede-gede itu. Benar. Emasnya gede. Itu cuman satu itu, kayak itu tukang parkir itu kan? Iya, benar. Ya, itu tukang benar. parkir itu guys. Aku cuman ketemu di Malaka. Di tempat Ada lain nggak ternyata ketemu. ada. Ya. Cuman maksudnya nggak ada tuh, yang nggak ada parkir liar tuh nggak ada gitu. Iya. Jadi dia di tempat-tempat wisata besar gitu kali ya. Bisa jadi karena di dataran Merdeka nggak ada tukang parkir. Dataran Merdeka. Motor-motor parkir Iya, banyak. pinggir-pinggir. Pinggir-pinggir dataran Merdeka nggak ada yang tukang parkir. Nggak ada yang minta duit parkir Nggak ada. gitu kan. Nggak ada. Iya, betul.
Cuman mungkin di sana udah diatur juga kali guys ya, maksudnya Ya, diatur. di tempat-tempat tertentu kayaknya ada juga sih tukang parkir gitu, tapi Iya. nggak kayak kayak di Indonesia kan banyak gitu di setiap Kayaknya yang di Malaka itu yang punya wilayah deh, yang punya kawasan itu deh. Kayak jadi. lihat tampangnya preman banget gitu. Bener. Serem banget, serem itu. Serem betul. Besar badannya juga gitu. Nah itu tuh kan parkir tuh. Oke, gitu. Ada kan? Ada tambahan lagi atau masih? Kayaknya udah dulu deh. Udah banyak ini gua. Udah banyak. Udah banyak. Oke, kalau ada lagi kita lanjut lagi. Guys. Lanjut lagi lah nanti part berapa gila. Nah, udah lumayan panjang nih guys. Jadi mungkin udah oke guys, sekian tadi obrolan kita yang lumayan cukup seru ya. Apa yang tidak kita pikirkan kemarin itu ternyata keluar semua di sini. Karena mungkin saya harus menatap wajah Anton karena kan Anton ini menyimpan kenangan-kenangan dari Malaysia tuh ke muka dia, masuk memory card dia kayak gitu guys. Jadi keluar semua memori kita gitu ketika di Malaysia. Oke, saya jumpa di sini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.